ini. Kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita nih, yaitu keberagaman di Indonesia. Aku, Elisia, bakal nemenin kalian di obrolan seru kali ini. Dan aku, Nalisa Sheryl, yang bakal ikutan ngobrol di sini. Hari ini kita bakal bahas 1340 suku satu bangsa, keindahan keragaman Indonesia. Kayaknya seru banget ya. Bener banget, hari itu bakal seru banget. Indonesia itu luas dan punya lebih dari 1340 suku bangsa. Masing-masing mempunyai suku, bahasa, budaya, dan tradisi yang unik. Ini jadi kekayaan buat kita, tapi di sisi lain ini juga menjadi tantangan buat tetap hidup rukun di tengah perbedaan kita nih. Setuju banget nih, karena perbedaan ada juga malah salah paham atau kurang menghargai. Padahal kalau kita lihat dari sisi positifnya, keberagaman ini juga bikin Indonesia makin keren. Bener banget. Oke, kita langsung masuk ke topik utama nih. Ngomongin soal keberagaman, kan di setiap agama pasti punya ajaran masing-masing nih. Nah, kalau dari agama kamu sendiri, ada nggak sih perintah buat ngehargain perbedaan tersebut? Ada banget, misalnya dalam agama Islam ada ayat yang bilang kalau manusia diciptakan berbeda-beda supaya saling mengenal, bukan malah menjauhi. Agama lain juga pasti mengajari buat saling menghargai dan tidak membeda-bedakan orang dari berbagai suku dan rasnya. Kalau pengalaman pribadi kamu nih, pernah nggak ngalamin sesuatu yang berhubungan sama keberagaman suku? Misalnya nih, awalnya terasa aneh sama perbedaan, tapi ternyata itu tuh bikin kamu belajar banyak hal. Pernah dulu aku punya sahabat dari orang yang berbeda suku. Awalnya ada beberapa orang kebiasaan menurutku unik, kayak cara ngomong dan adat istiadat keluarganya. Tapi lama-lama aku malah makin paham dan juga belajar kenal dari dia. Dan dari sini aku sadar perbedaan itu bukan hanya penghalang untuk berteman, malah bikin kita makin banyak pengalaman. Nah, anak muda zaman sekarang di era globalisasi yang makin maju nih, menurut kamu gimana sih upaya kita bisa melestarikan budaya di era pergempuran budaya luar? Salah satunya dengan tetap bangga sama budaya sendiri. Sekarang kan banyak cara buat mengenalin budaya daerah ke anak muda, misalnya lewat musik, fashion, atau konten digital. Kalau dibuat lebih modern, pasti banyak yang tertarik buat melestarikan budaya kita sendiri. Media sosial itu kan sekarang jadi tempat yang gampang banget buat penyebaran budaya ya, atau di daerah-daerah lain. Tapi kadang juga jadi tempat yang bikin konflik karena pasti bakal beda pendapat. Menurut kamu nih, gimana caranya biar kita bisa tetap bijak dan gak mudah terprovokasi di media sosial? Yang pertama, jangan gampang percaya sama berita atau konten yang belum jelas sumbernya. Soalnya banyak banget hoax yang bisa bikin orang salah paham. Terus, kalau lihat perbedaan pendapat, dihadapi dengan santai, nggak perlu debat panas. Intinya saling menghormati aja ya. Begitu. Indonesia punya banyak bahasa daerah, tapi sekarang makin mulai banyak yang ninggalin bahasa daerah sendiri-sendiri tuh. Gimana nih menurut kamu, dan apa sih cara supaya kita dapat bahasa daerah kita dapat dipakai sama anak-anak muda zaman sekarang? Wah, bener banget sih. Sekarang makin jarang denger anak muda ngobrol pakai bahasa daerah. Padahal itu bagian dari identitas kita. Biar tetap hidup, kayak harus sering dipakai entah di rumah sama temen atau bahkan konten seru kayak film atau lagu. Kalau dibuat menarik, pasti anak muda juga bakal malas belajar bahasa daerah. Kita nggak bisa bohong kalau ada beberapa orang yang nggak stereotip atau prasangka negatif ke suku atau budaya lain. Menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngilangin hal-hal yang kayak gitu? Intinya sih edukasi dan pengalaman langsung. Kadang orang punya prasangka karena nggak pernah kenal langsung sama orang dari suku lain. Makanya makin sering kita berinteraksi sama orang yang berbeda lainnya. Makin paham juga kalau budaya itu punya keunikan masing-masing dan tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Terakhir nih, menurut kamu
gimana sih caranya biar kita tetap hidup rukun dan harmonis di tengah banyak perbedaan di Indonesia? Yang paling penting sih toleransi dan sikap terbuka ya. Jangan gampang ngejudge orang cuma karena dia beda dari kita. Kalau kita bisa saling memahami dan menghormati, pasti keberagaman itu justru menjadi kekuatan kita sendiri. Bener banget, wah ngobrolin tentang keberagaman tuh nggak ada habisnya. Tapi di obrolan kali ini kita bisa lihat kalau perbedaan itu bukan buat dipermasalahkan, tapi buat saling melengkapi. Setuju nggak, Nalisa? Setuju banget. Kalau kita semua bisa lebih terbuka dan saling menghormati, pasti Indonesia akan makin keren. Betul. Jadi yuk kita mulai jadi diri sendiri, hargai perbedaan di sekitar kita, dan jangan gampang terprovokasi sama hal-hal yang bikin kita terpecah belah. Oke deh, segitu dulu podcast dari kita kali ini. Terima kasih buat Nalisa udah nemenin kita ngobrol kali ini. Makasih juga, semoga obrolan ini bisa bikin kita makin sadar pentingnya keberagaman. Betul banget. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya, dan jangan lupa tetap jadi terbaik buat orang lain, tetap bangga sama budaya kita, dan yang paling penting tetap jadi diri sendiri. Bye bye.